Halo Sobat Bonsai, kembali lagi bersama saya Cak Aldi. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi karena waktu saya agak padat untuk pekan ini. Mungkin saya bikin sedikit video untuk pembuatan bonsai sancang dari pertama kali. Jadi prosesnya murni dari stek, sebesar apa saya melakukan penyetekan, pemilihan bahannya seperti apa akan saya sampaikan di sini. Oke. Yang belum subscribe, silakan subscribe, ikuti terus perjalanan kami, dukung terus agar kita bisa tetap semangat untuk menemani teman-teman sobat bonsai semua. Oke, let's go. Di sini ada dua bahan stek sancang. Yang pertama ada bahan dari sisa pemrograman saya yang saya tanam seperti ini, jadi tidak menggunakan tunas angin. Sedangkan yang satu ini saya menggunakan tunas angin. Apa itu tunas angin? Tunas angin itu bagian paling ujung pada pohon. Nah, di sini kan memang saya kawat karena biar dia kuat untuk berdirinya, saya jadikan satu. Nanti rencananya akan saya tanam lagi di ladang. Untuk tunas angin itu keunggulannya dia lebih cepat untuk proses pertumbuhan. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, untuk tunas angin itu bagian paling ujung dan batangnya muda, dia tidak terlalu tua. Kenapa kok cepat pertumbuhannya? Karena pada tumbuhan itu sendiri memang pertumbuhan yang paling pesat itu bukan di bagian pangkal atau bagian kayunya, namun di tunasnya yang paling ujung. Kalau seandainya kita setek, ujungnya itu masih tetap lari dengan menggunakan nutrisi dari simpanan makanan yang berada di kambium atau batang kayu ini sendiri. Jadi seperti itu sobat, dia masih tetap bisa tumbuh tanpa ada akar. Sedangkan pada bagian bawahnya dia akan membuat jaringan baru, yaitu akar yang difungsikan sebagai pencari tanaman. Jadi dia tetap bisa terus tumbuh, namun tetap juga melakukan proses pembuatan akar. Jadi nanti untuk prosesnya itu dia lebih cepat. Kemudian untuk proses pertumbuhannya sendiri, karena tadi mungkin ada hambatan kecil pada saat suplai makanan itu akarnya masih dalam proses. Jadi tersendat sedikit seperti ini sobat. Nah, tersendat ini yang mungkin terlalu panjang. Kemudian ini juga tersendat. Namun overall dia tetap maksimal melakukan pertumbuhan setelah akarnya sudah normal. Sedangkan pada saat kita penanaman dengan metode stek batang seperti ini, kayak kita menanam singkong, terus menanam tanaman-tanaman yang lain yang bisa kita setek, dia harus membuat jaringan baru di dua sisi, yaitu jaringan baru untuk startnya dia tumbuh, kemudian membuat jaringan juga di startnya dia mempertumbuhkan akarnya. Jadi ada dua energi yang harus dilakukan oleh bahan yang kita tanam ini. Oke, apa keunggulan lainnya selain itu? Untuk kedua bahan ini saya cenderung menggunakan stek angin seperti ini, stek dengan tunas angin seperti ini. Jadi seandainya ini akarnya sudah agak kuat, saya langsung berani memecah ini. Jadi saya menggunakan metode pecah batang, kemudian program akarnya seperti apa. Namun untuk yang ini saya tidak berani langsung memecah batang. Saya benar-benar membutuhkan ini dulu, tunasnya yang panjang dulu sama akarnya yang benar-benar kuat. Kenapa demikian? Karena saya tidak berani berspekulasi untuk mencoba nanti seandainya ini ada kegagalan, dia langsung cepat untuk kering. Sedangkan yang ini dia ada kegagalan, masih punya cadangan makanan yang banyak di
kambium-kambiumnya, dan kambium itu sendiri juga punya pertumbuhan sendiri. Kalau dia pun ada luka, ada sesuatu cacat, dia akan cepat membuat jaringan baru untuk menyembuhkan kulit dari pohon ini sendiri, yaitu dengan menggunakan meristem. Oke sobat, jadi itu untuk bahannya. Sekarang ayo kita lihat di lokasi penanaman saya seperti apa proses selanjutnya setelah ini. Baik sobat, untuk penanaman selanjutnya saya biarkan di alam seperti ini. Saya tanam sekadarnya. Jadi untuk batang tidak buru-buru saya pecah untuk yang ini, jadi belum terprogram benar-benar. Namun untuk yang ini sudah saya pecah. Jadi ini sudah saya pecah beberapa kali dan sudah membentuk akar yang cukup ini ya, prospek ya untuk kedepannya. Nah, sebelum ini saya melakukan seperti ini sobat, penanaman di polybag dengan pemecahan juga. Namun saya membutuhkan tunas yang lebih panjang. Nah, untuk yang ini dengan yang ini saya menggunakan tunas dari ini ya, bahan dari ujung pohon seperti ini. Ini saya potong gitu. Itu namanya tunas yang paling cepat untuk tumbuh. Namun ini saya menanam seperti penanaman singkong metodenya. Sudah saya pecah karena ini sudah saya rasa sangat kuat untuk percadangan makanan atau yang lain. Nah, di sini bisa kita lihat lebih jelas pemecahan juga. Untuk akarnya sudah saya program ini. Tidak saya bongkar dulu karena masih dalam proses pemupukan beberapa jam yang lalu. Nah, untuk proses selanjutnya kita tinggal menentukan bahan yang akan kita gunakan tadi, kita pakai ukuran apa. Kalau ini memang ukurannya rencananya dibikin sohin, dia nggak sampai lebih dari 7 cm sampai 10 cm. Dia memang dirancang di prospek untuk ukuran yang mini seperti ini sobat. Namun untuk program yang ini saya ambil ukuran yang lebih besar. Saya ambil ukuran yang lebih besar dengan tujuan nanti hasilnya saya ambil ukuran small atau mame, tergantung dari perkembangan pohon ini sendiri. Yang penting sudah saya prospek seperti ini sobat. Setelah kita proses pemilihan bahan atau bonggolan atau tunggul dari pohon yang kita program itu, selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap ini, pembuatan cabang. Di sini saya masih membuat cabang pertama. Nah, di sini kenapa Cak kok ada cabang lagi? Di sini masih saya berikan opsi dulu karena saya juga menunggu pertumbuhan dari yang ini. Jadi nanti seandainya ini ukurannya sudah sip, sudah sesuai, nanti rencana saya akan potong di sini. Potong di sini, kemudian nanti saya gunakan tunas di sini. Jadi agar ininya silang gitu ya untuk cabang-cabangnya, dan di belakang sudah disediakan juga. Untuk akarnya gimana? Untuk akar memang kita program dari sedini mungkin ya sobat. Jadi kita dapatkan hasil yang lebih memuaskan di sini. Ini juga saya tidak bongkar dulu, biarkan dulu karena beberapa jam yang lalu juga melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik cair. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu dari proses yang ini tadi, pembuatan cabang. Kita melakukan pembuatan cabang sampai beberapa kali, potong pruning, dan juga pembuatan itu diiringi dengan desain yang akan kita tentukan. Tentunya untuk desain informal saya rasa memiliki tantangan yang cukup tinggi karena spekulasi kita dalam pembuatan bonsai lebih tinggi. Dia banyak-banyak berharap nanti semoga tumbuh cabang di sebelah sini atau tidak.
seandainya saya potong di sini busuk atau tidak, nanti banyak cobaannya kalau kita bikin bonsai formal, tapi seru sekali. Oke sobat, selamat mencoba di rumah. Prosesnya itu kita jalani dengan happy. Kalau bisa jangan menanam cuma satu, agar kita juga tidak terlalu tergesa-gesa untuk melakukan pemrograman. Tetap semangat dalam berkarya, tetap semangat dalam dunia perbonsaian. Semoga hasil dari sobat bisa diajak jalan-jalan dan juga memuaskan dari sobat sendiri. Oke sobat bonsai, saya akhiri dulu segini. Semoga video yang akan datang akan membuat sobat bonsai semua terhibur dan juga bermanfaat buat sobat bonsai. Saya akhiri, salam bonsai.